mau panen kangkung itu yang sebelah sana. Udah kita panen, nggak sempat videoin soalnya saya sendiri di sini. Nah ini kita hasil panen hari ini, hasil panen kangkung. Kita ada pesanan 10 ikat ya, 10 ikat kangkung. Nah ini udah kita panen, ini buat besok kita antar, kita taruh di ember biar tetap segar. Nah ini ya yang dari belakang sana itu. Nah ini dari belakang sini ya, yang dari sini ini panennya ya. Ini numbuhnya kutilang karena ya gitu, cuaca di sini lagi tidak menentu. Pagi mendung gitu, kadang nyampe jam 12, jam 1 baru ada sinar matahari. Jadi ya sedikit kutilang untuk kangkung kita yang ini. Tuh. Ini kangkungnya kutilang, tapi nggak kurus banget sih. Ini ada yang besar juga, ada yang besar, terus ya yang tengah karena kurang sinar matahari kutilang. Tuh ada yang besar, tapi yang tengah juga ada yang besar sih. Ini dari faktor cuaca yang tidak menentu ya. Sama mungkin untuk ke depan kita harus menggunakan cup ya, menggunakan net pot. Untuk ke depan kita harus menggunakan net pot. Karena apa? Karena kalau udah agak tinggi dia agak roboh tuh. Udah keberatan ke atas, kena angin roboh. Yang sebelah sana malah ada yang pada yang pinggir itu pada turun. Dia keberatan ke atas. Jadinya ada yang layu, nggak kena nggak kena air nutrisi. Oke, update kita tanam berikutnya menggunakan net pot. Nanti kita cari net pot biar cepet. Pakai ini sih net pot yang 5 cm. Ini cukup net pot yang 5 cm buat nahan si batang bawah agar tidak kena angin ya. Nah, ini yang ini udah siap panen. Kemarin kita hari apa, terus udah berapa hari di sini saya lupa. Pokoknya yang ini saya lupa berapa hari. Saya fokus yang ini lagi pembuatan pipa lagi buat yang di sebelah sini. Jadi fokus yang ke itu. Saya nggak tahu itu berapa hari. Yang penting saya pindah tanam. Tiap hari ngecek nutrisi udah, nggak dihitung harinya hari keberapa. Udah tinggi-tinggi kita panen. Yang ini juga nih. Nah tuh kayak gini teman-teman. Nah ini kan jadi layu ini. Nah ini ada dua ini yang layu tuh. Ini nggak kena air nutrisi, jadinya dia layu. Kita harus masukin, semoga cepet. Biasanya sih kalau udah layu begini juga, kalau misalnya udah kena air nutrisi lagi, dia numbuh lagi. Gitu. Nah ini harusnya pakai net pot. Oke nanti kita harus pakaiin net pot ya. Kemarin belum sempet mesan, kita belum sempet beli net pot. Soalnya ya gini, diburu jam tayang. Ini jadi benihnya udah besar di sebelah sana, jadi langsung kita pindahin ke sini biar nggak terlalu besar di persemaian. Akhirnya kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Buat pelajaran kedepannya. Jadi harus pakai net pot. Oke kita butuh berapa ini? Yang ini 550 net pot, 2 berarti 1200. Yang itu 648 berarti sekitar 2000 net pot. Yang ini 300 net pot. Sebenarnya ini ada 600 lubang tanam, tapi karena terlalu empet-empetan jadi nanti kita sekat. Berarti kita butuh hanya 300 aja. 300 net pot 2 ini jadi 600 ya. Semuanya kita udah punya sekitar 2400 lubang tanam. Nah ini semaian kangkungnya nanti jadi yang ini udah siap pindah sebelah sana, langsung kita pindahkan. Jadi itu panen sebelah sini kita udah pindah ke sana lagi. Jadi rolling terus ya. Itu manajemen di kebun saya biar tetap panen ya sedikit pun, tetapi bisa setiap minggu kita panen, alhamdulillah ya. Nah ini yang ini juga nih. Ini kan kemarin ada yang pagi-pagi kesini minta seledri. Tuh
1 2 3 4 lubang kita panen. Nanti yang udah pada sesek kita pindah masukkan ke situ. Begitu teman-teman. Ini seledri itu enaknya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah penuh kita pindahkan, nanti dia banyak lagi. Jadi sekali sekali kita dari benih, dari biji, kalau misalnya udah besar kita pisahkan, nanti dia anakan lagi banyak. Tapi biasanya saya diambil kalau udah agak besar-besar itu 5 kilo sehari. 5 kilo sehari kali 20.000, lumayan guys. 100.000 per hari. 100.000 per hari kita hanya melakukan pengecekan nutrisi sama perawatan. Itu setiap hari rutinitasnya. Jadi kita nggak capek ngangkul, nggak capek pokoknya simple lah kalau yang seledri. Yang kata orang susah itu, ternyata kalau dikerjakan itu nggak susah teman-teman. Itu cukup mudah kok seledri itu. Yang penting nutrisi sama paling utama itu nutrisi sama pokoknya aliran airnya dikontrol. Itu pun saya ngontrol airnya 5 menit hidup, 5 menit mati itu airnya semuanya, buat menghemat listrik ya. Nah, ini alhamdulillah yang ini kangkung besok kita kirim ke warung. Untuk pemasaran saya masih ke warung karena produksinya belum banyak, jadi kita belum siap memasarkan ke supermarket atau ke market-market lainnya ya, yang sudah standarnya bagus ya. Ini kita masih produksi sedikit, jadi kita ke warung-warung aja. Yang penting jadi duit dulu, kita bikin brand dulu. Brand kita sayuran hidroponik. Berarti nanti kalau udah punya brand, baru kita berani memasarkan ke supermarket. Kedua, kita belum mendaftarkan ya izin NIB-nya. Nanti kita kalau sudah produksi banyak baru kita mendaftarkan diri ke NIB, ke kalau di sini di Cilacap saya pernah daftar NIB itu gratis kok kemarin, tapi sekarang nggak tahu. Biasanya sih gratis, malah kita dapat bimbingan ya kalau udah kita mau berusaha, mendaftarkan nomor induk berusaha sama PIRT ya. NIB sama PIRT nanti. NIB itu nomor induk berusaha. Nah, PIRT itu ininya kayak misalnya NIB-nya ini, terus produksinya apa, nanti ada PIRT-nya di situ. Gitu ya. Kita dulu itu dibimbing di sana. Soalnya saya pernah mengikuti pelatihan bikin brand, pelatihan bikin logo, terusan pokoknya macam-macam di sana. Kita waktu itu gratis, kita pendaftaran NIB, PIRT itu gratis. Bahkan saya dapat souvenir pas pelatihan. Jadi waktu itu kita pas di Pala ya, pas mendirikan pabrik pala, hanya nggak dilanjut karena produksi pala di sini yang masih muda udah diambil, jadi kita nggak sanggup kalau misalnya ada kebutuhan pala yang tua. Jadi kita beli dari petani itu batokan, bukan biji yang udah batoknya udah dibuang ya. Kadang ya gitu, kalau masih muda dalamnya kopong. Itu pala, jadi kita nggak kita lanjut, tapi mungkin ke depan kalau misalnya ini kita lanjut lagi untuk di pabrik pala. Jadi sekarang kita ke ini dulu, ke produksi sayuran. Produksi sayuran di sini di kebun hidroponik ya. Jadi kita punya dasar, udah ikut pelatihan, tinggal ke pengajuan nanti nomor induk berusahanya. Oke teman-teman, ini cukup sekian dulu ya. Kita mau panen malah masalah NIB ya. Nggak apa-apa lah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang penghobi hidroponik.
Nah gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan takut pemasaran itu kemana kalau sayuran itu ya. Nah, intinya kita tekuni dulu, panennya dulu dimaksimalkan. Kalau misalnya baru sedikit ya, misalnya baru punya 300 lubang tanam. Nah, itu dimaksimalkan hasilnya, terus kita coba tawarkan ke warung-warung terdekat, terus warung sayuran ya. Saya juga ke warung terdekat, warung sayuran. Itu marketnya pertama itu. Nah, sekarang alhamdulillah karena udah kita merintis brandingnya, udah orang-orang udah kenal kita dari penghasil kita. Oh ternyata si penghasil sayuran. Jadi yang itu apa? Dia jadi pada mesen. Mereka juga butuh. Gagal, coba lagi. Pokoknya jangan takut gagal. Saya gagal itu di hidroponik ya. Di awal itu gagal bener. Kangkung itu dua meja ini. Nah ini bekasnya dulu ya. Dulu bukan di meja tapi di bawah saya. Pertama kali saya di sini hidroponik itu di bawah itu pakai plastik itu. Gagal saya itu. Bukan gagal, numbuh bagus tapi pemasaran belum punya. Nah itu saya nyari pemasaran, saya korbankan yang itu 2 bak itu saya korbankan itu. Jadi saya menawarkan sampai tinggi tua itu belum laku. Itu ya paling laku ya sedikit, paling 10 ikat, cuman 20 ikat gitu ya. Jadi nggak langsung kita panen 600 lubang tanam itu dijual semua, enggak. Itu ada yang dikasihin ke tetangga karena udah tua, terus ada yang sampet karena saking tuanya ya. Saya ambilin buat dikasihin ke orang, terus dikasihin buat pakan hewan ternak ya. Nah itu korbannya di situ saya. Tapi sekarang alhamdulillah karena saya tekunin terus dapat branding, terus orang udah mengenal kita, yang punya sayuran hidroponik seger-seger itu ada di kita. Jadi alhamdulillah sekarang warung-warung itu kalau ada sayuran bawa ke sini katanya gitu. Sebelum ke bandar Pengepul. Itu waktu itu. Akhirnya 1.200 lubang tanam ini 2 kotak rakit apung itu saya coba tawarkan waktu itu. Udah seiring berjalan waktu ketemu sama Pengepul. Nah, dari Pengepul situ langsung saya produksi banyak nih. Soalnya kan sekarang udah nggak bingung lagi kita jual. Jadi kalau misalnya di sini lagi banyak ya udah kita bawa ke Pengepul. Pengepul nerima kok mau berapapun itu. Tapi ya rezeki ya. Ke Pengepulnya malah berkurang, orang-orang malah datang ke sini. Itu pokoknya semangat buat pemula yang masih belajar hidroponik seperti saya juga masih pemula belajar. Jadi tetap semangat. Jangan takut gagal, coba lagi sampai sukses. Oke. Durasinya udah panjang banget ini, teman-teman semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Nanti kita update terus perkembangan di kebun hidroponik kita. Nanti kita bikin racikan abemiknya gitu ya. Ini saya racikan abemiknya semua. Di awal saya beli dari toko. Nah, terus kesini belajar, bergabung di grup Facebook, grup hidroponik lainnya di WhatsApp juga. Jadi kita saling sharing. Terus alhamdulillah sama Om Ruli ya yang ada di mana itu, di Pulau Sumatera ya, apa di Kalimantan lupa saya itu. Pokoknya Om Ruli ya, dia memberikan racikan nutrisi dan saya pergunakan, alhamdulillah bagus. Apalagi buat seledri itu bagus banget itu. Nanti kita
up lah ya. Pokoknya jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan biar pas saya upload video bisa dapat notifikasi updatean terbaru dari saya. Cukup sekian dulu karena durasinya udah panjang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.